Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh mahasiswa mata kuliah Fisika Dasar di Politeknik Negeri Cilacap. Materi kali ini adalah tentang kinematika gerak lurus, di mana pembahasannya akan terbagi menjadi 3 bagian, yakni gerak lurus bagian GLB atau gerak lurus beraturan, kemudian gerak lurus berubah beraturan GLBB, dan juga gerak vertikal. Pada gerak lurus beraturan, percepatan akan sama dengan 0. Kenapa? Karena pada gerak lurus beraturan, kecepatannya tidak akan bertambah, sehingga kecepatan akhir akan sama dengan kecepatan awal. Maka grafiknya akan selalu seperti ini. Karena ketika waktunya bertambah, di sini ada T, waktu bertambah, kecepatannya akan selalu sama. Kecepatan awalnya akan sama dan dia akan berakhir dengan kecepatan yang sama pula. Nah, di dalam gerak lurus beraturan ada sebuah persamaan di mana S sama dengan V dikali dengan T. Di mana apabila kecepatannya selalu sama atau konstan dikalikan dengan waktu yang bertambah, maka jaraknya akan semakin besar. Lama-kelamaan jaraknya akan semakin jauh walaupun kecepatannya akan selalu sama. Sehingga pada grafik jarak atau S akan berbentuk seperti yang ditampilkan pada presentasi. Penjelasan mengenai simbol-simbol yang tertulis bisa dilihat pada bagian yang ada di sebelah kanan paling bawah. Di situ ada penjelasan mengenai apa itu VT, V0, T, kemudian juga ada S, A, dan G. Nah, masing-masing dari definisi tersebut, di sini ada kecepatan akhir atau kecepatan dalam waktu T detik. Satuannya adalah meter per sekon. Kemudian miliknya kecepatan awal juga meter per sekon. Kemudian untuk waktu digunakan dalam bentuk satuan second. Kemudian jarak yang ditempuh satuannya meter. Percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Dan gravitasi adalah meter per sekon kuadrat. Sehingga apabila ada perhitungan dengan menggunakan kecepatan ataupun waktu, ataupun percepatan dan percepatan gravitasi, satuan-satuan yang digunakan adalah yang sudah saya tuliskan. Selanjutnya, setelah GLB ada pembahasan mengenai gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, di mana di dalam GLBB percepatannya akan tetap. Kalau tadi GLB itu 0, di dalam GLBB percepatannya tetap. Apa yang dimaksud dengan percepatan tetap? Yakni percepatannya akan selalu sama. Berarti ada percepatan tapi nilainya sama. Misal percepatannya 0,2 meter per sekon, maka dia akan mempercepat laju pergerakan sebuah benda setiap sekon kuadrat adalah 0,2. Selalu dikalikan atau bertambah 2 kalinya, 0,2 kalinya. Nah, di sini untuk kecepatan akhir, VT selalu saya sebut kecepatan akhir karena kita anggap dalam waktu T detik ke depan atau beberapa waktu ke depan kita ingin mengetahui kecepatannya berapa, itu adalah kita anggap sebagai kecepatan akhir atau kecepatan dalam waktu T detik. Di sini VT adalah V0 ditambah dengan A dan T. Di mana ada 2 jenis dalam GLBB. Ada percepatan yang dia diperlambat atau perlambatan, sehingga kecepatannya itu bernilai negatif, sehingga kecepatannya akan semakin lama semakin berkurang. Semakin lama kecepatannya akan semakin berkurang. Grafiknya seperti yang ada di dalam gambar. Dan ada juga percepatan. Percepatan itu adalah apabila kecepatannya selalu bertambah, sehingga ada nilai percepatan. Nah, di sini bedanya, apabila dia mengalami percepatan, maka nilainya positif.
Sedangkan apabila sebuah benda mengalami perlambatan, jalannya makin lama makin lambat, makin lambat, makin lambat, itu di sini rumusnya atau persamaannya bernilai negatif. Jadi bukan cuma positif, tapi juga dia bernilai negatif, plus minus. Itu untuk kecepatan akhirnya. Sedangkan untuk jaraknya, ada dua jenis jarak, di mana apabila A atau percepatannya tadi semakin besar daripada 0 di sini, jaraknya dalam waktu yang sangat singkat, ini kan waktunya sangat singkat sekali ya di sini. Tidak sampai di sini waktunya, hanya di sini saja dia langsung naik ke atas secara eksponensial. Langsung semakin jauh gitu maksudnya. Nah, di sini kalau dia lebih dari 0, maka dia positif. Kalau dia kurang dari 0, biasanya dia akan mengalami perlambatan. Kalau benda semakin lambat, berarti kan jaraknya dalam waktu yang lebih lama atau waktu yang di sini, dia jaraknya semakin kecil, semakin kecil. Dia akan menjauh, tapi makin lama tidak sejauh, tidak secepat yang tadi, jadi jaraknya akan lebih dekat gitu. Ketika dia kurang dari 0 atau negatif ya, di sini maksudnya tuh negatif, maka dia di sini pakainya negatif. V0 dikali T atau kecepatan awal dikali dengan waktu dikurang. Kalau dia negatif, setengah dikali A percepatan dikali dengan T kuadrat. Kemudian ada juga itu kalau misalnya kita tahu ada nilai waktunya kita ketahui. Di sini perhatikan ada semuanya ada T. Nah, sedangkan di sini di persamaan yang ini, kenapa ada rumus satu lagi padahal tadi kita sudah tahu ada VT di atas. Nah, di sini adalah fungsinya ketika kita tidak tahu waktunya. Waktu yang dibutuhkan benda itu bergerak kita nggak tahu waktunya, tapi kita tahu jaraknya. Ada S di sini. Maka kita pakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kalau dia makin lambat seperti yang tadi, di sini ada perlambatan, maka dia pakai minus, negatif. Nah, kalau seperti ini VT kuadrat berarti VT-nya berapa? Lihat di situ ada kuadrat, akan sama dengan kuadrat yang ada di sini sebenarnya adalah akar. Kalau kita pindah ke sebelah kanan, dia adalah akar dari V0. Ini dikuadratkan dulu, kemudian ditambah atau diminus dengan 2 kali A, nilainya berapa di dalam soal, dikali dengan S. Itu adalah tentang GLBB. Nah, kemudian selain GLBB ada juga yang namanya GV atau gerak vertikal. Nah, di dalam gerak vertikal ini kita tahu yang namanya vertikal itu lurus ke atas atau lurus ke bawah. Jadi, naik atau turun. Nah, ketika dia naik, namanya akan menjadi gerak vertikal ke atas, A. Sedangkan kalau dia turun, dia akan menjadi gerak vertikal ke bawah. Nah, nantinya gerak vertikal ke bawah ini bisa juga menjadi gerak jatuh bebas. Tapi nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, kita bahas dulu yang pertama adalah GVA atau gerak vertikal ke atas sehingga naik. Nah, kita bayangkan dulu kalau kita melempar sebuah benda ke atas, lama-kelamaan benda ini yang kita lemparkan ke atas akan berhenti kemudian jatuh. Nah, berarti benda ini ketika dari kita pegang atau dari bawah gitu ya, berarti dia akan semakin lama semakin lambat. Maka di sini akan menjadi GLBB diperlambat. Ingat, kalau dia GLBB diperlambat, rumusnya semua menjadi negatif. Berarti pakai minus. Rumusnya yang mana? Rumusnya sama dengan yang ada di atas tadi. Yang ada di sini
secara seluruhnya adalah rumusnya sama, tapi pakainya negatif. Dan kemudian A-nya atau percepatannya diganti dengan G gravitasi. Jadi kalau di sini ada 2AS berarti jadi 2G, S-nya itu kita ganti H. Jadi 2GH. Kalau di sini ada setengah AT, di sini ada setengah AT, jadi setengah GT atau GH. Oh, ini T-nya waktu ya, jadi tetap GT. Sorry. Tetap GT kuadrat. Kenapa diganti-ganti gitu? Karena kalau dia ke atas atau ke bawah, itu yang mempengaruhi percepatannya adalah gravitasi bumi. Maka diganti dengan G tadi di sini, diganti dengan G. Kalau S-nya kenapa jadi H? Karena kalau kita lempar benda ke atas, makin lama dia makin tinggi. H itu adalah ketinggian. Maka di sini saya tuliskan, saya tambahkan H adalah jarak atau tinggi. Satuannya meter. Nah, kita balik lagi. Itu tadi gerak vertikal ke atas. Nah, yang terakhir ada gerak vertikal ke bawah. Bayangkan ada benda jatuh nih dari atas jatuh ke bawah. Makin lama dia pasti makin cepat. Maka dia akan menjadi GLBB dipercepat. Rumusnya yang mana? Rumusnya lagi-lagi sama dengan yang GLBB. Tapi karena dipercepat maka dia pakai positif. Pakai plus, rumus yang plus itu kita pakai semua. Dengan penggantian A menjadi G dan S menjadi H. Kemudian di sini ada apabila V0-nya 0, maka dia akan menjadi gerak jatuh bebas. Apa sih V00? Kemudian dia menjadi gerak jatuh bebas. Nah, di sini saya akan membahas tentang gerak jatuh bebas. Jadi gerak jatuh bebas itu apabila ada sebuah benda. Kalau benda nih, saya lemparkan ke bawah, itu namanya saya lempar ya. Misalnya di atas ada pot bunga, kemudian saya buang ke bawah. Itu namanya gerak vertikal ke bawah. Karena saya mendorong bunga itu untuk jatuh. Pot itu untuk jatuh ke bawah. Saya yang dorong. Berarti dia gerak vertikal ke bawah. Tapi kalau ada benda yang tiba-tiba jatuh dengan sendirinya, seperti misalnya ada buah tergantung di pohon, kemudian lama-kelamaan dia kayunya atau batangnya si buah itu sudah mulai layu, sudah mulai tua, atau buahnya sudah mulai matang, maka dia akan jatuh dengan sendirinya. Nah, ketika dia jatuh dengan sendirinya, itulah gerak jatuh bebas, karena nggak ada yang mempengaruhi dia jatuh, nggak ada yang mendorong dia jatuh, itulah gerak jatuh bebas. Nah, di sini apabila gerak jatuh bebas, maka V0 yang mendorong si benda itu tidak ada. Karena V0-nya 0, maka V atau kecepatannya di sini adalah kecepatan akhir adalah sama dengan akar 2GH. Loh, kenapa? Karena V0-nya 0. Di sini tadi ada akar, ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Ya kan? 2GH miliknya gerak vertikal ke bawah. Karena ini 0, maka ini ya udah hilang. Sehingga VT-nya menjadi akar dari V0-nya sudah 0, sisa 2GH. Sehingga di sini rumusnya menjadi VT sama dengan akar 2GH. Sedangkan waktunya dari rumus yang tadi juga, dari rumus yang ini bisa, yang ini bisa, silahkan kalian ambil. Kalau bisa dihitung, dilihat, kalian akan dapat T atau waktu adalah sebesar akar dari 2H per G. Seperti itu. Nah, kemudian apabila ada, ini kan tadi kita anggap dia jatuh sampai ke bawah ya, sampai ke sini. Nah, apabila benda ini jatuh ke bawah, tapi yang ingin diketahui adalah ketika dia belum sampai tanah di sini,
Berapa kecepatannya? Nah, apabila ada kondisi seperti itu, maka kita bisa memakai persamaan yang ada di sebelah kanan yang sudah dituliskan. Di mana VT-nya, atau misal di sini adalah V1, ya berarti V1-nya adalah 2 akar dari 2G dikali dengan H1, ketinggian yang pertama di sini dengan ketinggian dia ketika berada di sini. Ini adalah ketinggian H1, di sini adalah ketinggian H2. Seperti itu. Semoga bisa dipahami dan diaplikasikan di dalam soal maupun penyelesaian masalah. Nah, dari sini saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa. Tugasnya adalah dari masing-masing GLB, kemudian ada GLBB, ada gerak vertikal. Di sini ada 1 persamaan, 2 persamaan, saya anggap ini 1, ini 2, kemudian ini ada 3, ini ada 4, kemudian ini untuk jarak ada yang dipercepat, ada yang diperlambat, berarti ini 5, ini 6, kemudian ini ada 7 dan 8, karena kan ada percepatan dan ada perlambatan juga pasti. Kemudian di gerak vertikal ada 9, di gerak jatuh bebas 10, kemudian itu gerak jatuh vertikal ke bawah, ini ada gerak jatuh bebas 10, 11, 12, kemudian ada 13. Tugasnya adalah, saya akan tuliskan tugasnya. Yang pertama, dari masing-masing, tadi kan ada 13 ya, dari masing-masing persamaan tersebut, masing-masing persamaan, cari fenomena atau seperti apa sebenarnya kejadian ketika perlambatan dan percepatan tersebut terjadi. Fenomena ketika dia terjadi dan persamaan tersebut bisa diaplikasikan. Fenomena aplikasi persamaan tersebut. Yang kemudian yang kedua, berarti ada 13 fenomena. Nah, yang kedua, contoh bagaimana persamaan tersebut digunakan. Berarti contoh soal ya, bentuknya adalah contoh soal. Jadi persamaannya adalah VT sama dengan akar 2GH. Nah, contoh soalnya seperti apa? Kemudian, udah 2 aja. Jadi masing-masing ada, ini ada 13, ini ada 13. Boleh kalian buat begini. Nomor 1 adalah persamaan 1. Ini ada fenomenanya adalah ABCD. Ini fenomena. Kemudian di sini adalah contoh. Nah, contoh ini langsung dijawab. Jawabannya apa? Jawabannya seperti apa? Dan jawabannya harus tersistematis ya. Dimulai dari diketahui, kemudian ditanyakan, kemudian jawab, penyelesaian. Nah, silahkan dikerjakan, silahkan dibuat tugasnya, latihannya. Saya akhiri sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.